Shalom adik-adik, apa kabarnya? Karini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kita bersyukur ya adik-adik, kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita tidak bertatap muka langsung ya adik-adik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan seluruh anggota tubuh kita dengan baik dipergunakan untuk memuliakan Allah. Karena itu dengan penuh sukacita kita mau angkat lagu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya adik-adik, kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari lipat tangan, tutup mata, Roh Kudus akan memimpin kita dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami kuat, kami sehat, kami bisa bernyanyi, muji, muliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mulai ibadah kami mohon pimpinan Roh Kudus menguasai hati, pikiran kami supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Ini doa kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus telah memberkati adik-adik. Adik-adik bisa bermain, adik-adik sehat, adik-adik bisa sekolah. Bahkan Tuhan telah memberkati papa mama dalam setiap usaha. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya di amplop dan bisa diberikan ke gereja, atau papa mama bisa transfer ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah memberkati kami dalam pendidikan kami, dalam usaha papa mama dan gereja kami. Tuhan, sebagai rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, berkati persembahan kami bisa dipergunakan untuk pelayanan tempat ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau angkat lagu pujian 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, oh 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Ya, adik-adik, kita akan menyembah Tuhan, Allah yang mengasihi kita, yang ada buat kita, dan Dialah Juru Selamat kita. Mari dengan sikap yang baik, sikap yang sopan kita mau menyembah Tuhan. Karin mengundang semua bangkit berdiri. Ketika Karin angkat tangan, maka adik-adik angkat tangan. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Beri Kemuliaan. Suara puji Dia, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dalam sikap doa, adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah yang baik, yang mengasihi kami, yang menolong kami. Engkau mati bagi kami, menyelamatkan hidup kami, menebus dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri tiap-tiap harinya. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyanjung Engkau. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik telah beribadah kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Saat ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan melalui guru-guru masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Baiklah, hari ini Kak Adra ingin melanjutkan cerita tentang Musa. Tapi sebelum itu adik-adik kita bersatu dalam doa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah kami sembah, Allah yang berada dalam kerajaan surga yang kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa, hari ini kami boleh berkumpul di sini, kami boleh mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami Tuhan yang mendengarkan cerita, agar kami juga bisa mengerti cerita yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Keluaran 15 sampai Keluaran 17. Kita buka dulu di pasal 15. Ayat 22 sampai 27. Kita bisa lihat judulnya di Mara dan di Elim. Pada waktu itu Musa dan bangsa Israel melanjutkan perjalanannya di padang gurun. Jadi mereka udah 3 hari nggak dapat minum. Jadi haus ya adik-adik, gimana sih? Di padang gurun itu kan panas dan mereka udah 3 hari nggak dapat minum. Terus mereka sampailah di tempat namanya Mara. Di Mara ini ada air adik-adik, tapi airnya itu pahit. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, gimana nih Musa, ini ada air kok pahit, gitu kan. Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan membuat air itu menjadi manis sehingga bangsa Israel bisa minum. Terus mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Elim. Mereka melanjutkan perjalanan ke padang gurun Sin. Di situ mereka udah berapa hari dan nggak makan, nggak minum, jadi mereka lapar ya adik-adik. Perbekalan mereka juga udah mulai habis dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Musa, gimana nih, kita udah keluar dari Mesir tapi kok kita malah kelaparan, mendingan di Mesir kita bisa makan. Dan disitulah Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Kita buka di Keluaran pasal 16 ayat 9, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab Ia mendengar sungut-sungutanmu. Jadi di situ setelah bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa. Di situ Musa bilang ke Harun kalau suruh kumpulin bangsa Israel dan bilang kalau Tuhan itu mendengar sungut-sungutan mereka. Jadi sejak saat itu tiap pagi ada namanya roti mana. Roti mana itu mereka bisa ambil untuk kebutuhan sehari. Karena tiap hari Tuhan akan memberikan roti mana itu, kecuali hari Sabat. Jadi pada hari ke-6, bangsa Israel ngambil roti mananya untuk kebutuhan 2 hari. Jadi hari Sabat, yaitu hari ke-7, tidak ada roti mana. Setelah hari Sabat akan ada roti mana lagi. Lalu bangsa Israel berjalan lagi, melanjutkan perjalanannya dari pegunungan Sin ke Rafidim. Di sana juga nggak ada air loh adik-adik, jadi bangsa Israel bersungut-sungut lagi, malah sampai marah-marah ke Musa. Di situ Musa bingung dan Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Aku sebentar lagi akan
dipukuli, karena emang bangsa Israel itu bersungut-sungut dan emang marah banget karena ya mungkin karena padang gurun panas ya adik-adik, terus mereka haus jadi emosi, jadi cepat marah. Nah di situ Tuhan berfirman kepada Musa dan Musa melakukan apa yang Tuhan firmankan itu sehingga bangsa Israel bisa minum. Di situ tiba-tiba juga ada orang Amalek datang dan berperang dengan bangsa Israel. Di situ Musa mengutus Yosua untuk Yosua memilih orang-orang Israel untuk berperang, sedangkan Musa, Harun, dan Hur mereka naik ke atas gunung. Jadi di atas gunung itu Musa menaikkan tangannya seperti ini adik-adik. Jadi kalau tangan Musa itu di atas, naik ke atas, itu bangsa Israel itu lebih kuat daripada bangsa Amalek. Kalau tangannya turun, bangsa Amalek yang lebih kuat. Jadi adik-adik, tangan Musa itu begini terus ya. Nah, lama-lama kan pegel ya. Jadi Harun dan Hur itu taruh batu di bawahnya dan mereka pegangin juga tangannya Musa biar tangannya tetap di atas dan bangsa Israel bisa menang mengalahkan orang Amalek itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah yang pertama, Allah itu adalah sumber hidup kita. Bangsa Israel butuh minum, dikasih minum. Bangsa Israel butuh makan, tiap hari dikasih roti mana. Siang-siang dilindungi oleh tiang awan, malam-malam ada tiang api. Jadi adik-adik kalau kita butuh apapun, kita mau apapun, kita perlu apapun, kita datang kepada Tuhan, berdoa dan minta kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita udah berdoa, ya kita udah menaruh semua harapan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kalau Tuhan bisa membantu adik-adik memberikan kepintaran, mungkin membantu mama papa dalam pekerjaannya sehingga kebutuhan adik-adik bisa terpenuhi. Yang ketiga, kita belajar untuk meminta kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Pertama tadi kita udah belajar kalau kita perlu apa-apa kita minta kepada Tuhan, tapi adik-adik kita mintanya tidak dengan bersungut-sungut, tapi dengan rendah hati. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya kita buka di Yakobus 1 ayat 17. Kita buka bareng-bareng Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dihafalin ya, di hafalannya Yakobus 1 ayat 12. Cerita minggu ini sampai di sini. Kak Adra mau tutup dalam doa, semua adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar mendengarkan cerita tentang bangsa Israel dan Musa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar bahwa kami mempunyai Engkau karena Engkau adalah sumber hidup kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk berdoa kepadamu tanpa bersungut-sungut. Kami juga belajar untuk selalu percaya kepada kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu.